Ya, halo. Nah, sekarang saya akan membawakan market review ya untuk seminggu ke depan. Ya, jadi kita suatu minggu kemarin kita dibuat galau ya. Bayangkan dari 5 hari perdagangan, 3 hari diantaranya merah dan itu Selasa, Rabu, Kamis dan merahnya cukup dalam. Wah, itu saya yakin Bapak Ibu pasti banyak yang galau. Setidaknya di portonya banyak yang merah. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena dalam satu minggu ke depan dari hasil analisa saya melihat ada banyak kesempatan, ya, banyak kesempatan, dan saya berharap minggu depan indeks kita bakal bagus ya, bakal bagus. Walaupun mungkin ada sedikit sideways, ada flip flop, tapi pada dasarnya kalau ketika kita trading dengan mindset yang benar, dengan pola pola trading yang benar, kita akan bisa mengarungi ini dengan baik ya. Kita akan bisa mengarungi dengan baik. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari composite kita ya. Seperti Bapak Ibu lihat di layar saat ini, composite kita daily posisinya sedang sudah ada hijau ya. Maksudnya ini lagi ada perlawanan nih. Saya nggak tahu ini perlawanan ini apakah ini jadi suatu confirm untuk besok Senin bisa rebound. Belum tentu. Tapi setidaknya satu hal yang bisa jadi pegangan saya yaitu dia tidak buat low baru. Jadi dia candlenya tidak merah tua, jadi setidaknya itu sedikit bikin saya bernapas lega. Ketika candle straight merah-merah gitu, tiba-tiba ada perlawanan hijau itu, walaupun tidak sampai signifikan sampai meledak, tapi setidaknya ada secercah harapan. Penting di sini kita melihat adalah harapannya. Jadi market kita tidak jadi galau, ya kan? Dalam psikologi trading, kita banyak bicara mengenai fear, greed, and hope. Dan di saat krisis, di saat pandemi ini, kita penting kita melihat hope. Jadi ketika kita trading, kita harus melihat hope juga. Walaupun hope itu nggak membuat kita menjadi greed ya, menjadi wah pasti naik nih, kita langsung jadi greed. Muncul greed kita untuk beli semua, beli all in. Oh tidak, nggak boleh ya. Jadi pada dasarnya dalam psikologi market, fear, greed, and hope itu harus berimbang. Harus berimbang. Dengan fear, kita bisa menata risiko. Dengan melihat fear, dengan ada fear di hati kita bisa menata money management kita. Kita bisa memilih saham mana yang layak untuk kita tradingkan, untuk kita investkan. Di saat-saat pandemi ini, saya lebih prefer untuk Bapak Ibu melihat jangan saham itu yang cari yang high income ya, high profit gitu ya. Kita harus mencari yang punya landasan benar ya. Jadi ketika kita trading harus dengan mindset yang benar, mindset investasi. Jadi ketika kemarin kayak seperti kemarin turbulent naik turun, kalau Bapak Ibu pegangnya masuk di saham yang masuk dalam kelompok LQ45 yang mana ada 45 saham yang dikelompokkan oleh IDX adalah 45 saham dengan transaksi yang paling liquid ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tinggal dilihat bibit-bibit bobotnya perusahaan. Jadi tidak yang lapis ketiga atau yang dulu tidur terus tiba-tiba bang langsung tiba-tiba melejit itu ya. Banyak kemarin kita sempat di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya ingat saya ada buat video tentang bangkitnya saham zombie ya. Apa yang dimaksud dengan saham zombie? Selama setahun terakhir mereka tidak ada pergerakan, ya, ada di level 50 dan tiba-tiba bung meledak, mereka langsung naik. Meledak itu bukan arti langsung melejit sampai profit ratusan persen, belum tentu. Ini sudah ada beberapa yang kembali tidur lagi. Nah, itu kan jadi kita gimana? Itu bukan trading yang benar. Nah, itu berbahaya. Yang kayak begitu itu berbahaya. Jadi, trading saham memang berisiko tinggi. Yes, saya akuin itu. Tapi ketika kita memilih saham yang benar, melakukan dengan metode yang benar,
maka secara tidak langsung kita sudah menurunkan resiko tersebut. Itu sebabnya saya encourage Bapak Ibu bagi yang belum belajar bagaimana cara trading yang benar, saya undang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di winnerstocks.id. Di grup VIP, kami mengajarkan bagaimana caranya memilih saham yang benar. Bahkan kami pandu. Dan ketika ada yang melenceng, kami coba arahkan lagi ke jalur yang benar. Kita bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng, kita melihat bareng-bareng dengan metode dan mindset yang benar. Oke, ya, saya kembali lagi ke chart. Seperti Bapak Ibu lihat di weekly-nya. Nah, di weekly-nya ini, walaupun tadi di daily ada pantulan, tapi di weekly-nya ini kelihatan kan? Kelihatan bahwa memang market pada dasarnya kondisinya lagi kritis. Saya bukan bermaksud menakut-nakutin, tapi disinilah kita letaknya cara kenapa kita harus analisa weekly. Kenapa saya konsisten dalam berapa waktu selalu saya analisa, saya buat video khusus untuk analisa secara mingguan. Karena dari mingguan, chart mingguan ini, kita bisa prepare. Apakah kita sudah saatnya untuk trailing, naikkan trailing untuk bertahan, average up. Jadi ada Bapak Ibu yang seringkali bertanya sama saya, Pak ini sudah waktunya average up belum? Average up sudah waktunya belum? Atau kalau nggak ada yang bertanya, Pak saya kok katanya Bapak masuk entry 3 kali. Maksudnya beli itu bertahap, setidaknya 3 kali, ya kan? Nah, ini kapan saya harus masuk yang kedua kali dan ketiga kali? Nah, ketika itu sebabnya saya lihat weekly-nya. Jadi ketika suatu saham terlihat time frame-nya di chartnya rapi, uptrend, nah kita enak untuk average up. Jadi penambahan average up yang kedua dan ketiga belum tentu kita harus lakukan. Nah kalau kondisi saya seperti begini, perlu nggak average up? Belum perlu. Ini saya kasih contoh ini. Kalau kita average up bagaimana? Nggak perlu kan, dia malah bikin galau kita. Atau ketika kita lihat, wah hijau, rebound nih, ternyata ambles. Terus ini lagi, wah ya ini hijau, kita average up. Harus all in, maksudnya satu kali entry tapi all in. Akhirnya tambah dalam, malah average down. Average down, kehabisan peluru di sini, ketika sudah kehabisan peluru, akhirnya cut loss, ketika kita cut loss malah rebound. Jadi itu pentingnya money management. Dalam money management, berarti kalau kita punya peluru, 100 peluru untuk belanja, belum tentu semua 100 itu harus ditaruh semua kan? Itu pentingnya yang kita bilang maksudnya money management itu adalah ketika marketnya lagi kurang bagus, ya kamu nggak usah nambah. Malah kita harusnya bersyukur. Untung saya masuk cuma 1 kali saja. Untung saya masuk baru 1 kali saja. Yang mana artinya maksimum saya masuk baru 30% dana saya. Yang 60 atau 70%-nya aman. Masih berupa cash, uang cash. Nggak perlu average up. Santai aja. Itu sebabnya kenapa saya kasih lihat chart weekly. Kalau chart weekly kayak kondisi sekarang yang Bapak Ibu lihat nih, yang saya kasih yang saya putar-putar ini kondisi weekly ini yang ini nih, bentuknya yang kurus nih. Ini yang minggu kemarin yang lewat itu yang gambarnya kayak pedang tapi terbalik ya. Saya zoom aja biar jelas ya. Ya, jelas ya. Nah, ini yang ada hijau kecil tik gitu. Memang selendangnya berubah hijau, tapi kondisinya saat ini penutupannya candle ada di bawah selendang. Ini yang sedikit menurut saya kurang bagus di composite. Saya lebih suka kalau minggu depan, yang mana kita akan besok hadapin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau bisa hijau dan di atas selendang. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, potensial kalau memang indeks berkeinginan untuk rebound, minggu depan dia harus rebound untuk back on track. Atau setidaknya dia ada di atas, di dalam selendang lah, at least penutupannya. Jadi saya pretty confident by end of the week, minggu depan, kalau dia masih mau balik on the track, ini candlenya harus hijau. Harus biru maksudnya, atau abu-abu. Harus. Kalau enggak, a little bit danger. Minggu depannya lagi,
yaitu minggu ketiga bulan September, nah itu bahaya. Minggu keempat. Jadi minggu keempat bulan September dan Oktober ada potensial dia koreksi lanjutan. Jadi penentuannya itu minggu depan ini. Atau malah minggu depan ini. Kalau minggu depan ini tidak bisa naik, malah mungkin dia merah. Jadi kalau minggu depan ini dia turun, ya udah. Beruntunglah kita baru masuk 30% dari alokasi dana. Jadi di situ analisa saya di situ. Jadi kalau minggu depan bisa endingnya hijau dan dari di dalam selendang, kita happy. Oke lah, berarti setidaknya September dan Oktober masih ada di areal ini. Tapi kalau minggu depan dia ada turun ya, candlenya merah tua, dibikin lower low, nah itu agak sedikit mengkhawatirkan untuk saya. Ya, jadi kita cermati minggu ini ke depan ini titik krusial menurut saya. Oke, ini dari segi composite. Terus sektornya bagaimana? Secara sektoral bagaimana? Secara sektoral ya, yang paling oke saat ini itu cuma properti. Nah, seperti Bapak Ibu lihat. Nah, yang ya bikin candle biru tua, keren. Kalau saya justru cenderung hati-hati yang seperti ini ya, too good to be true. Dia gap up, bong, meledak. Kalau saya lebih suka dia ada sedikit naiknya bertahap aja kayak gini. Good news-nya adalah dia mau breakout ini, garis ini. Jadi tetap bagaimanapun juga kita juga namanya fear harus imbang ya, antara fear, greed, and hope sudah saya bilang tadi. Ya, kita jangan terlalu greed. Kalau lihat begini pasti besok Pak ke skyline dong Pak ya. Berarti keren ini, berarti naik nih ke skyline. Belum tentu. Nah, ini kita harus kontrol ya, harus ada kontrolnya. Greed boleh. Hope, nah di sini hope-nya. Setidaknya kita harus bisa 358 dulu. Kalau sudah lewat 358 ini, baru kamu bisa bercita-cita ke 375 ini, ke skyline. Tapi kalau enggak, nah ini fungsinya fear. Antisipasi dengan stop loss atau trailing stop. Ya, antisipasi. Kalau Bapak Ibu punya di sini. Kalau belum punya, jangan masuk dulu, kita amati dulu. Kalau sudah punya, kita sell on strength boleh, atau sell on strength itu maksudnya jual saat profit. Nah, sekarang saat lagi profit ya dijual aja udah. Nah, tapi kalau naik lagi gimana Pak? Ya, nanti kalau naik lagi kita pikirkan untuk re-entry lagi. Atau kalau memang mau begitu, jual separuh dulu. Jual separuh, jual sebagian, sisanya dinaikkan trailing stop. Habis itu, baru nanti entry lagi. Gitu terus. Atau kalau nggak, ya udah. Saya mau jaga trailing stop aja. Nah, biasanya yang jaga trailing stop ini untuk Bapak Ibu yang posisinya sudah lebih mahir ya, bukan levelnya. Jadi kalau kita belajar apapun ya, pasti kan ada level basic, intermediate, advance. Nah, kalau bermain dengan trailing stop ini itu biasanya intermediate. Yang dimaksud dengan trailing stop itu apa sih? Kita bisa menaikkan keuntungan. Jadi stop loss, kalau stop loss adalah level cut loss. Jadi kalau turun sampai kena stop loss, itu kan kena cut loss. Artinya kita jual rugi. Tapi kalau trailing stop adalah yang level stop loss kita ini tadi, ini kan kita sudah untung nih. Nah, level stop loss tadi itu naik. Nah, level stop loss yang naik ini namanya trailing stop. Jelas ya Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan buatkan video khusus untuk Bapak Ibu. Sementara cara basicnya itu dulu, dipahami itu dulu. Jadi trailing stop adalah stop loss yang naik ketika saham yang kita pegang sudah profit. Itu namanya trailing stop. Oke, ini keren, bahasa keren aja, bahasa keren. Ya, jadi penting sekali fear, greed, and hope kita harus berimbang. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan, salah satu pedomannya adalah dengan technical analysis. Oke. Kemudian selain properti yang saya melihat ada potensial di minggu depan adalah sektor mining ya. Ini mining saya lihat potensial. Why potensial? Karena ketika dia saham ini naik, ini on the track kan naik kan.
on the track naik, udah keren, dan dia tertahan di selendang. Nah, ini menurut saya bagus ya, menurut saya bagus. Walaupun candlenya merah, tapi setidaknya saya melihat dia di jalur uptrendnya, ya di jalur uptrendnya, dan dia belum patah trend, dan saya melihat masih potensial untuk naik lagi. Jadi untuk minggu depan, silakan dicermatin area mining ini. Kalau saya tarik garis, coba tarik garis, umpamanya agak straight ke sini pun, nah dia masih oke, ya persis dia mantul di sini. Ini berarti masih ini banget, on the track banget. Kalau dari sini, dia posisi pun masih tertahan. Nah, itu sebabnya kenapa saya agak jarang tarik garis, gambar garis ini. Kenapa? Karena garis-garis ini relatif. Beda orang, beda tarikan garis. Ya, bukan saya bilang ini ilmu yang, atau, wah berarti kurang bagus ya Pak. Enggak. Masing-masing orang punya pandangan persepsi. Pastikan Bapak Ibu melihat tarikan garis ini adalah orang yang trusted. Maksudnya trusted itu adalah setidaknya memiliki sertifikasi, atau dia kompetensinya harus Bapak Ibu harus tahu juga. Karena ini berhubungan erat dengan skill. Ya, skill human, manusia punya skill. Kalau berbeda dengan saya punya ini support resistant dynamic, ini ada rebound, ada skyline, ada v-line, itu algoritma, itu udah based on algoritma kuantitatif, itu bukan saya, komputer yang kerja. Jadi nggak bisa bilang, oh Pak Erwin salah itu gini-gini. Oh nggak bisa, saya juga nggak tahu, itu algoritma. Dan kita coba aja, uji aja, dicoba aja gitu. Jadi kita backtest. Nah, salah satu keunggulan dari quantitative system adalah bisa di backtest. Kita ukur kinerja kuantitatif ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bagaimana, 10 tahun terakhir bagaimana, 15 tahun terakhir bagaimana, kinerjanya gimana, konsisten apa enggak, winning rate-nya bagaimana. Tentu saja itu semua variabelnya harus imbang ya, harus sesuai. Contoh, yang diukur apa? LQ45 kah? Secara sektoral kah? Kompas 100 kah? Atau indeks kah? Atau sahamnya aja? Jadi, cara pengukurannya juga harus tahu, dan kriteria-kriteria tradingnya juga harus tahu. Jadi, banyak hal yang kita hitung, dan itu kuantitatif, tapi itu statistik, bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu sebabnya saya lebih prefer pakai yang kuantitatif ini untuk buat video konten YouTube analisa ini, ya. Bukan berarti saya tidak bisa melakukan tarikan garis atau ukur manual, bukan. Saya bisa lakukan itu, cuma nanti akan jadi bias ketika tarikan garis saya dibandingkan dengan technical analis lain gitu. Kok yang satu garisnya dari sini, satu garisnya gini, jadi perdebatan. Akhirnya apa? Akhirnya endingnya apa? Trading apa enggak? Intinya di sini adalah kan kita mau trading, kita mau beli sahamnya, ya kan? Ketika tidak ada trust, ketika membanding-bandingkan antara suatu kinerja, suatu analisa, satu dan yang lain, jadi nggak jalan-jalan. Mencari holy grail, siapa yang bisa menganalisa dengan paling baik. Yang penting di sini adalah bagaimana kita memanage risiko, money management dengan baik. Sistem apapun itu, kalau money management dan sistemnya tidak baik, ilmunya tidak ada, ya ambiar, sama aja. Nah, itu sebabnya pentingnya grup, sekali lagi saya ingatkan. Come and join us, winnerstocks.id. Kita ajarkan money management dan mengkalkulasi risk management. Dengan saya menganalisa, membantu Bapak Ibu baca analisa, kita ajarin cara lihat chartnya. Oke, itu mining, properti sudah, mining sudah. Sekarang saya masuk ke consumer. Nah, consumer ini juga good news juga. Walaupun chart ini landai ya, dan dia tertahan di selendang saya. Ini menurut saya juga satu kabar baik juga. Kenapa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat historicalnya. Nah, sekarang saya ajarkan cara lihat historical. Nah, ini kan tertahan di area selendang nih. Tertahan di selendang, dan tiba-tiba dong naik. Dan dia bertahan lagi, dong naik gitu. Nah, ini sekarang tertahan di selendang. Mungkin dia akan sideways lagi.
Nggak apa-apa, selama dia ada, jadi ada standar deviasi, ada maksudnya gini, ada sedikit melenceng. Contoh, selendang ini kan di levelnya 1878, ya kan? Selendang di level 1878 ini Bapak bisa lihat. Nah, di 1878 ini jangan berarti, oh jebol ini berarti dead end Pak, berarti harus jual. Ya, Bapak Ibu kasih allowance sekitar 5%-an. Jadi 5% dia naik turun, selama masih ada di 5%-an dia, ya nggak usah dijual. Yang dimaksud dengan 5% apa? Contoh ya, saya kasih contoh. 1878 ini 5%-nya ada di areal 1795. Nah, ini level 5%-nya. Jadi selama dia masih ada di areal ini, belum jebol 1795 ini, hold aja. Hold. Nanti ketika dia jebol 1795, ya cut loss aja. Dan ini sekalian Bapak Ibu bisa lihat kan tuh. Rapi kan? See, that is technical analysis. Ya kan? Jadi dari sini ke 5%-nya relevan. Pokoknya tembus di bawah 5% berarti sudah jelek. Kenapa? Lah ini chartnya kasih lihat kok. Bapak bisa lihat tuh. Dia di setiap ke 795 dia mantul kok. Dan ini begitu sama. 795 dia mantul. Pak, Bapak tahu 1795 dari mana? Simple. Kita karena ini sudah statistik, sekali lagi sudah statistik, tinggal lihat aja nih. Nih, Bapak Ibu lihat nih, stop loss-nya berapa? 1795. Nah, dan ternyata 1795 dia mantul. That is magic of statistic. Quantitative trading system. Itu dia. Jadi bukan saya gambar garis suka-suka saya, ini saya mau tarik garis di sini gitu. Enggak, ini sudah ada angkanya. Dan ini adalah good news bagi teman-teman yang pemula. Bagi teman-teman yang pemula, kan bingung nih, tarik garis di mana, supportnya di mana, bingung. Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk entry atau posisi sudah di dalam, sudah punya, ya, terus stop loss-nya di mana Pak? Pakai ini aja, stop loss-nya. Targetnya pakai apa? Pakai ini aja. Nah, ini targetnya 1975. Sekarang kita tarik garis, 1975. 1975. Tuh, persis nggak tuh? Sampai di pojok ini, persis nggak? Itu algoritma. Ya kan? Nih, target 1975, stop loss 1795. Jadi, candle consumer ini bergerak di level 1795 dan 1975. Itu algoritma, itu kuantitatif. Sesimpel itu. Tugas Bapak Ibu cuma bagaimana cara bacanya aja. Kalau saya bilang cara bacanya gampang. Lihat dulu aja. Selendangnya di mana, skyline-nya di mana, V-line-nya di mana. Habis itu Bapak ukur risk and reward-nya. Dan tinggal lihat kalau memutuskan untuk entry, stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Sesimpel itu. Oke, lanjut ya. Wah, ini pelajarannya banyak nih. Lalu yang masih oke, saya melihat adalah trade, sektor trade. Nah, di weekly ini sektor trade ini bagus ya, di atasnya selendang dan oke banget. Nah, sekarang saya coba gambarkan juga untuk Bapak Ibu yang mau, tapi ini sektornya sih nggak bisa diperdagangkan, percuma juga saya gambarin range-nya, tapi it's okay lah. Saya akan ukur, oh ini soalnya nggak persis 5% ini, saya harus kalkulasi dia range-nya karena bergeraknya di sekitaran 3%-an, maka saya harus hitung manual menggunakan kalkulator. Coba ya. Anggap let's say saat ini dia 637 dikurangin 5% ya, 605. 605. Lalu targetnya
669. Nah, targetnya Skyline. Jadi kalau, nah ini yang saya bilang risk and reward-nya imbang nih. Kalau turun, ya, cut loss-nya nggak terlalu dalam. Kalau naik, wah cakep nih. Jadi ini cakep nih. Trade ini Bapak Ibu bisa diperhatikan ya untuk minggu depan. Jadi apa aja sih yang ada di trade? Yang ada di trade kalau nggak salah UNTR masuk di trade nih. ERA masuk di trade ya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di Bapak Ibu punya online trading, cari secara sektoral biasanya kelihatan tuh. Yang sektor trade itu siapa aja sih gitu. Yang sektor mining siapa aja sih gitu kelihatan ya. Lalu finance. Nah, ini tadi yang tadi 3 tadi ini adalah saham yang potensial, sektoral yang potensial ya. Jadi yang minggu depan saya lihat yang bisa menopang indeks itu ada di trade, mining, consumer. Oh sorry, properti juga. Jadi ada 4 ya, ada 4. Properti, trade, mining, consumer. Kenapa properti nggak saya sebut di awal? Karena properti saya ragu-ragu, jangan-jangan koreksi. Jadi kalau dia koreksi malah jadi pemberat indeks. Jadi saya tetap prefer yang 3 ini ya, trade, mining, consumer. Nah, sekarang kita lihat yang posisinya kurang bagus, tapi bisa jadi kuda hitam. Maksudnya kuda hitam apa, Pak? Maksudnya saat ini posisinya kurang baik, tapi besok potensial balik arah dan bisa rebound. Nah, saya mau yang itu, Pak. Karena posisinya kayaknya bisa potensial mantul semakin besar. Oke, kita cek ini ya. Kita lihat basic industry. Lagi-lagi basic, Pak. Ya, karena basic ini kalau kita ukur performance-nya dalam beberapa tahun ke depan, basic ini kinerjanya lebih bagus daripada lebih bagus daripada IHSG loh. Jadi saya suka sama basic ini. Nah, untuk itu rinciannya nanti saya akan berikan dalam bentuk gambar atau apalah. Saya harus nanti ya, please kasih ingat saya ya. Nah, kalau lihat dari saat ini kan nih, dia turun dan tertahan di level ini. Jadi kalau saya bilang, kalau dia tertahan di level ini, terus dia tiba-tiba rebound sekarang, ada potensial dia balik ke jalur V-line-nya. Artinya apa? Artinya dia bisa naik lagi nih. Kena di bawah sini dia rebound, ya kan? Nah, jadi kalau saya bilang potensial akan mendekat areal ini. Jadi, Bapak Ibu, ya, saat ini basic boleh dicermati untuk minggu depan sebagai kuda hitam. Dia bisa balik ke atas. Kalau dia bisa bergerak ke atas, cakep nih ya. Lalu miscellaneous industry. Nah ini pun sama, setelah koreksi dia mulai tertahan, disupport dan dia mulai, saya berharap dia balik ke atas. Kalau dia nggak bisa balik ke atas ya dia turun lagi, ya udah goodbye. Jadi belum tentu juga dia bisa jadi leader ya, bisa jadi kembali balik arah, bisa leading. Lalu infrastruktur. Infrastruktur ini turun dah lama, udah bottom. Nah, infrastruktur itu ada di Telkom ya. Kalau mau lihat ini, lihat Telkom deh. Nah, katanya udah mulai oke, tapi sekali lagi saya wanti-wanti ya, Telkom ini very slow karena dia bobotnya besar. Mau gerakin roda yang besar itu kudu tenaga yang berat. Pernah lihat nggak kendaraan yang di mining itu yang tingginya segede manusia? Itu tenaganya gede banget. Itu kalau nggak salah dia setiap berapa jam dia harus isi solar deh. Itu ngeri, itu tenaganya gede banget. Oke, dan 3 ini sektor nih yang saya bilang ada di ke potensial untuk melanjutkan rebound, tapi ya juga potensial terjunnya juga cukup besar. Ya tadi tuh basic, miscellaneous industry, dan infrastruktur. Nah, satu lagi yang agak di ujung tanduk, pasti Bapak Ibu bisa nebak. Yes, finance. Nah, finance ini jebol, V-line, ini yang bahaya. Tapi bisa juga dia besok langsung rebound lagi. Contoh ini, ketika kemarin jebol dia bisa rebound. Ini bisa rebound. Dan saat ini tertahan sih, cukup rapi tertahan di V-line. Jadi saya optimis minggu depan juga bisa naik. Tapi di ujung tanduk posisinya. Dalam trading ya, kita trading ya, itu berbicara all about probabilitas sih. Ya, jadi usahakan probabilitasnya itu mendekati kemana. Kalau mendekati ke win, ya kita
trading itu. Kalau probabilitasnya mendekati ke lose, ya kita hindari dulu. Nah, tapi kabar gembiranya adalah finance ini adalah banyak yang saham-saham yang layak, yang sudah dari support ya. Contoh BRI, BCA itu udah banyak disupport. Jadi saya kok optimis minggu depan bakal hijau nih finance ini. Nanti kita akan lihat ya. Kemarin minggu lalu saya sudah kode nih, BCA siap serok, BRI siap serok ya. Nah, itu di grup VIP sudah saya kode terus gitu. Oh, satu lagi sektor ketinggalan, sektor agri. Nah, agri ini sebenarnya ini juga bagus nih. Ini tertahan di rebound. Ini jadi yang tertahan di rebound ada mining, consumer sama ini agri ya. Jadi agri saya lihat minggu depan masih oke, walaupun dia masih di taraf level sideways, tapi pada dasarnya masih oke. Nah, kemarin ada beberapa yang cukup khawatir dengan pergerakan salah satu emiten dari agri ini. Saya akan ulas, sedikit akan ulas. Ini videonya kali ini agak panjang ya. Ini sudah 30 menit. Nggak apa ya. Nah, ini Astra Agro Lestari. Kalau Bapak Ibu lihat Astra Lestari, pada waktu penutupan pada perdagangan hari Jumat kemarin, dia dibanting. Tiba-tiba orang terkaget-kaget, tiba-tiba dia ambles. Why? Orang yang pada bilang, Bapak, what happened with Astra Agro Lestari? Ketika sebelum dia dibanting, chartnya bagus banget Pak, ada di atas selendang dan posisinya uptrend. Nah, terus gimana? Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, ya kan? Ini pada dasarnya chartnya bagus kok. Kalau melihat chart kondisi seperti ini, ya bagus. Ya. Pasti di antara kita pasti memiliki harapan, ini pasti naik dong. Ini kemungkinan besar naik. Ya, saya melihat juga chance-nya untuk naik sih besar, ya. Tentu saja besar. Tapi, ada tapinya. Dia ada sekian persen potensial juga untuk ambles. Tapi kalau saya melihat sih, kalau lihat dari histori sebelumnya, dia ada potensial untuk naik juga. Hanya saja saya sudah ada curiga. Saya ada curiga kenapa ketika di perdagangan di beberapa hari sebelumnya, dia nggak kuat naik. Dia malah cenderung menyisir. Ini jadi ke bawah ya. Itu yang jadi pertanyaan saya kemarin. Nah, itu sebabnya saya akhirnya kemarin Pexel ya. Nih, Bapak Ibu lihat yang saya di layar. Saya Pexel. Jual aja dulu deh, nanti saya siap serok lagi. Ya, saya nggak nyangka, ternyata ketika saya sell di hari Jumat itu malah, ternyata dugaan saya ya beralasan. Kan dia nggak kuat naik gitu loh, saya pikir begitu gitu ya. Nah, jadi saya melihat kalau Astra Agro Lestari ini di weekly-nya ya ini masih oke ya, masih oke. Jadi kita lihat, cermatin bagi Bapak Ibu yang trading di Astra Agro Lestari, cermatin areal serok di rebound ini, di selendang ya. Nanti kalau dia di selendang, patulan selendang, saya pribadi juga spek entry, saya juga akan entry lagi karena saya sudah sempat jualan. Jadi saya akan masuk lagi di sini. Nanti ketika harapan saya dia bisa breakout V-line ya. Pada dasarnya kondisinya oke banget ya, oke banget ini. Nah, ini dia kalau dia ini kan sudah mantul ya, sudah naik, turun. Nah, ini kalau dia bisa mantul lagi, nah ini cenderung uptrend ini ya. Astra Agro Lestari ditambah dengan kebijakan Indonesia kan biosolar 100%. Itu menurut saya akan sangat-sangat menopang banget. Kalau dulu kita kenapa sektor sawit terombang-ambing malah cenderung koreksi, karena ketika negara lain daya serapnya terhadap terhadap produk minyak sawit Indonesia atau harga minyak sawit global turun, ini jadi anjlok juga gitu, dan tidak diserap, dan akhirnya kita harus jual murah. Nah, dengan kondisi biosolar 100, B100 ya, bio 100, artinya sawit kita bisa diberdayakan menjadi bahan bakar, yang mana artinya minyak sawit itu diolah dan mempunyai value added ya. Nah, nilai tambah baru yang menurut saya lebih bagus daripada sekedar cuma digunakan untuk minyak goreng gitu kan. Jadi
atau pencampur bahan bakar. Kalau dulu kan pencampur memang digunakan untuk campur bahan bakar, tapi komposisinya kan cuma 30% aja. Nah, sekarang ini jadi 100, itu akan sangat bagus gitu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, akan membuat kita mengurangi import minyak, yang mana akan berimbas kepada otomatis keuangan, neraca perdagangan Indonesia juga akan naik. Karena yang tadinya biasanya defisit, sekarang sudah tidak defisit lagi ya. Import sudah lebih kecil daripada ekspor gitu. Jadi ini kayak efek domino ya. Efek domino akan menjadi lebih baik buat bangsa kita gitu. Ya, karena akan mengurangi import bahan bakar juga. Oke. Saya akan kasih insight sedikit untuk mengakhiri menutup market review minggu ini. Saya akan kasih insight sekitar ya bagaimana 1, 2, 5 saham. Saya akan kasih insight 5 saham ya. Saya mulai dari ASRI ya. ASRI ini oke ya, Bapak Ibu boleh cermatin, sudah di weekly-nya sudah di atas selendang. Kalau minggu depan dia bisa naik lagi, ASRI boleh buy ya. Ini oke, bagus nih ASRI. Silakan dicermatin. Walaupun secara industrinya, maksudnya sektor properti, Bapak Ibu kan tahu juga nggak, di tengah pandemi gini orang kemampuan untuk beli properti ada di kemauan atau keinginan untuk beli properti ada di angka kesekian ya. Tetap kebutuhan hidup lebih dulu. Tapi chart, kita trust dengan kita melihat chart, kita melihat peluang di chart, jadi kita percaya dan kita lakukan, oke, coba aku mau nurut. Chartnya bilang apa, aku mau ikut. Nah, kita coba lihat bagaimana ASRI 1 minggu ke depan. Oke. Lalu kemudian United Tractor. United Tractor ini juga very good ya. United Tractor. Makanya tadi sektor trade saya ulas, bagus. Karena ini ada di sektor trade ya, masuk di trade. Nah, United Tractor ini ada di atas V-line. Setelah kemarin koreksi dan mantul dan sekarang udah di atas V-line. Back on track menurut saya, bahasa saya. Jadi secara weekly dia bagus. Setelah sekian lama dia koreksi, mingguan loh ini ya. Ini setelah sempat breakout dan dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu dia koreksi dan sekarang dia balik lagi. Nah, ini menurut saya it's a good thing ya, bagus. Jadi United Tractor untuk minggu ke depan saya recommended ya. Lalu ada Cepin. Cepin ini juga bagus ya, mingguan sudah kembali dari atas selendang setelah kemarin sempat koreksi. Ini juga menarik untuk dicermati ya, Cepin. Walaupun saya belum melihat, oh pasti bakal rebound, belum tentu, karena ini juga masih sideways ya, dia masih di bawah bayang-bayang areal ini. Jadi area ini Bapak Ibu cermati sebagai area yang harus dia breakout ya. Kalau dia bisa breakout ini berarti confirm, tapi kalau belum bisa ya dia akan sideways dulu ya, bergerak di level selendang ini ya, bergerak flat di selendang, baru kemudian dia terbang lagi. Nah, kayak Cepin, kayak Java itu saham-saham yang kalau Bapak Ibu lihat polanya itu adalah saham yang kuat dengan sideways ya. Sideways lama baru terbang, sideways lama terbang, ini sideways lama berminggu-minggu baru terbang. Ini berapa minggu nih, dari 2017 sampai 2019. Wow. Bahkan mendekati pertengahan 2018. 1,5 tahun. Bahkan kalau coba kita ukur lagi ke belakang, wow, berarti dari 2016 sideways, 2016 sampai 2018 pertengahan, berarti 2,5 tahun dia sideways. Jadi ya kalau lihat yang kayak begini, jangan expect too much, pasti wah Pak berarti besok pasti breakout ya, belum tentu ya, belum tentu. Oke. BSDE boleh dicermati juga. Nah, tapi BSDE ini lagi sideways ya. BSDE harus mampu breakout level 810, sorry. 810, bukan ding. Nah, 815. Harus di atas 815 baru target saya ke Skyline di level 930 ya, 930. Ini weekly lo ya. Kalau di weekly berarti jangan harap 1-2 hari langsung capai target. Itu namanya Bapak Ibu lucky ya, dapat jackpot ya. Nah, kalau saya bilang kalau weekly itu bisa aja 1-2 minggu. Kita kudu sabar ya kan. Nggak bisa langsung. Itu makanya saya bilang di saat-saat pandemi gini, pola trading Bapak Ibu harus punya mindset yang benar as investor, bukan hit and run. Kalau mau hit and run juga boleh, tapi Bapak Ibu kuasai ilmu itu, hit and run ya. Lalu satu lagi
LSIP, wah LSIP ini juga seperti sektornya agri ya, saya lihat juga potensial untuk melanjutkan ke depan, tapi dia harus bisa breakout ini dulu lah, level ini untuk confirm. Nah, Pak, ada yang lain nggak Pak? Yang lain buy on weakness sifatnya, dan saya kalau untuk market review terbuka seperti ini, kan ini sifatnya disclaimer on, ya kan? Apa yang saya review ini sepenuhnya untuk pembelajaran, ya bukan untuk rekomendasi untuk buy. Bapak Ibu langsung saya ngomong ini dan Bapak Ibu buy atau sell. Jadi kalau untuk yang sifatnya buy on weakness, saya buat di review terpisah ya untuk teman-teman VIP. Saat ini terbatas untuk teman-teman VIP. Oke, begitu dulu. Tidak terasa sudah 40 menit market review saya kali ini, cukup panjang karena saya melihat perlu membekali Bapak Ibu untuk menghadapi masa-masa kritis ya. Saya sebut sebagai masa-masa kritis di saat ini karena Indonesia kalau bisa melewati ini, dia potensial untuk sampai akhir tahun akan bagus ya. Nah, jadi ini titik krusial. Jadi September, Oktober ini titik krusial buat saya. Saya katakan ke teman-teman, nanti kita akan melihat ini sebagai suatu masa transisi. Apakah ekonomi Indonesia bisa bertahan untuk melewati sampai akhir tahun? Soalnya banyak pengamat mengatakan 2021 akan go up. Jadi saya penting sekali untuk membekali Bapak Ibu jangan sampai luka dalam atau trauma di saat-saat transisi ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ulasan dari saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan pencet tombol lonceng. Supaya setiap kali saya memberikan market review ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat yang baik dari market review saya, please bantu saya dengan men-share video ini. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang mengerti tentang dunia saham, maka market kita akan semakin mandiri, ya, merdeka di market sendiri. Jadi kita nggak mau kan terus-terusan dikte oleh asing. Oke, sampai jumpa semuanya. Have a nice weekend. Di waktu-waktu udah tinggal sedikit ini, luangkan waktu untuk keluarga. Dan kembali lagi saya ingatkan, bagi Bapak Ibu yang harus bekerja di luar rumah, harus traveling di luar rumah, pastikan protokol kesehatan digunakan, gunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan. Sayangilah keluarga, lingkungan Anda, dan jadilah teladan yang baik bagi sesama. Oke, God bless semuanya. Sampai jumpa.